Bakat terpendam nggak ada, paling ini. Bakat yang terlihat apa ya? Atau ini, atau ini. Ini kok bisa sih? Halo. 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 Hai. Halo. Halo. Woi. Bro. Hei. Guys. Halo. Halo. Namanya siapa? Tirani Salmeni Zahira. Tiara Putri Citriani. Pasti panggilnya Tiara ya? Iya. Ya. Ya kenalin ya, aku Muhammad Anugrah Fajar Mahardika, panggil aja Fajar. Nama aku Alium Awaludin Satria Amarta, biasa dipanggil Al atau Satria atau Bangsat pernah. Alisat juga. Bangsat itu Bang Satria. Bang Satria, bukan Bangsat maling bukan. Nama saya Juan Enrico Krisanda Sumja. Panggilnya Bisa Juan, kalau anak tongkrongan manggilnya Juko. Ya dua itulah. Atau kalau terdekat Krisan. Oke, nama gua Ali Musa Daud. panggilnya siapa? Kalau teman-teman manggil saya Ali, kalau orang yang lebih dari teman manggil saya sayang. Kalau kesibukan sehari-harinya apa? Kelas, nonton, tidur, makan, minum, mandi. Kalau nggak males, kuliah, terus nonton paling. Terus kalau ada kerjaan ya kerja. Kerja di mana sih? Model make up sih. Kesibukan sehari-hari, keliling-keliling Bandung, ngobrol sama orang-orang, bersosial, berkehidupan, memaknai hidup lebih baik. Kalau kuliah nggak usah dianggap sibuk lah ya. Kuliah mah jalanin aja lah. Kuliah mah jalanin. Sebagai hobi. Kuliah sebagai hobi. Sisanya kewajiban. Kuliah tuh kesampingan ya? Ya, kuliah itu sampingan kok. Nongkrong wajib. Kesibukan sehari-hari, sehari-hari ya gak bakal jauh sih dari rebahan gitu, nonton terus kalau gak sih kalau lagi produktif beneran gitu, kalau lagi nulis lagu, main gitar gitu. Menyibukkan waktu dengan organisasi sama apa ya? Sama mengembangkan bakat aja sih. Sehari-hari ya. Kuliah, mikirin konsep, mikirin hidup, mikirin planning 1-5 tahun ke depan. Olahraga sih yang pasti, lari, ya gitu-gitulah, gitu-gitu aja. Tapi sejauh ini ya banyak kegabutan lah, banyak di rumah. Ikut organisasi apa aja sih? Organisasi apa aja buat sekarang? Ya masa sih anak-anak Arsa gak tahu saya? Juara 1 ya. Punya ini enggak kayak bakat terpendam gitu atau bakat? Belum ada, belum tahu. Acting, terus dance, terus lagi ya. Bakat saya ya, membuat nyaman para wanita mungkin. Enggak lah, ntar si Bebek ngeliat lagi. Bakat terpendam nggak ada, paling ini. Bakat yang terlihat apa ya? Atau ini. Ini kok bisa sih? Bakat terpendam itu. Alis Kayak dance gitu. angkat satu. Oh iya bisa dua-duanya. Punya bakat terpendam, sebenarnya ini bukan keanggap bakat terpendam ya, tapi keanehan. Bukan begitu, bukan bakat, itu keanehan. Bakat terpendam apa? Coba mau tasyahud aja nggak sempurna tuh. Mau tahiyat aja gak bener nih. Gak ada sih, orang soalnya udah pada tahu bakat saya apa. Emang saya tidak tahu loh, saya tidak tahu. Oke. Kayaknya nggak ada sih.
Bakatnya sih lebih ke apa ya? Ya masih main di dunia kamera. Bakatnya ya? Oh ini bakatnya. Kalau diam suka banyak yang ngajak ribut. Wow, segitu. Wow. Misalnya nih, diam nih. Diam aja kayak gini. Di kerumunan nih, pasti ada aja 1 atau 2 orang pengen ngajak ribut. Padahal kitanya mah ngerasa lagi nggak mikirin apa-apa sih. Biasa aja gitu. Tapi disangkanya kayak ngajak ribut. Ini soalnya dari SD, SMP, SMA. Ya jadi ya saya banyaklah luka-luka gitu. Kalau dia bukannya tuh kayak serem, takut sama takut pertama zoom kali. Ya, yang nggak tahu. Dulu aja diklatnya si Alin nih, diklatnya angkatan 19. Yang galak tuh Ibat kan? Yang galak tuh Ibat yang marah-marah. Saya cuma diam loh, saya cuma diam. Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma diam. Sekalinya ngomong saya nggak bentak-bentak, saya cuma ngomong diingatkan, tolong jangan jajan, jaga kebersihan. Tapi kalau ngomong gitu Nggak ngomong kayak, oh ya anjing, nggak ada yang kayak gitu. Kenapa harus outside? karena dulunya SMK-nya multimedia, ngedit, bikin film, terus bikin apa sih desain gitu. Soalnya kan nanya dulu aku tes sebenarnya ke cutting kayak ada nggak sih kayak teater gitu, terus katanya nggak ada, paling adanya kayak film. Ya udah tertarik gitu, soalnya kayak suka aja gitu, ada bakat gitu. Sialan. Kenapa harus outside? Pertamanya sih mikir kayak kalau kita cuma kuliah ya apa bedanya sih sama kursus gitu kan, belajar. Seenggaknya kita beraktivitas gitu, berkegiatan gitu. Nah pertamanya tuh ikut outside tuh kayak yang penting ikut aja gitu. Lama kelamaan kok cinta gitu, jadi cinta sama kayak. Artside itu apa ya? Kayak tahu nggak sih kayak uang 100.000 yang susah banget didapetin. Nah kayak gitu Artside tuh. Buat si gue. Karena waktu SMA kan udah sama suram gitu kan. Terus kayak kok suram di situ ya. Suram gitu. Karena di Artside tuh bisa dikembangkan apapun yang saya pikirkan, apa yang Aing inginkan, apa yang diharapkan gitu. Semuanya dialirkan, tersalurkan di UKM ini. Kenapa harus outside sih? Lihat nanti talk show-nya. Jawaban simpel. Ya karena nggak kamu. Kenapa harus outside? Sepertinya kepepet ya dulu sempat mau keluar dari outside karena ngerasa nggak ada kegiatan gitu loh, cuman saat itu ada insiden dan membuat saya terjatuh ke lubang ini. Jadi lubang dan punya sepertinya ya. Jabat gitu boy. Emang jabatannya apa sih dan chat? Aku nggak tahu loh. Satu, buka IG Artside, 2 buka website Artside. Lo tahu gua siapa? Pernah ngebucin atau lagi ngebucin? Nggak ada. Punya. Oh ya, kamu kan satu kontak sama aku. Ada. Ini yang nungguin pertanyaan siapa nih? Sesama anggota Artside ya? Ada. Oh iya jelas ada tuh boy. Sebenarnya bukan disebut bucinan juga sih, kayak akrab dan nyaman aja. Oh asik. Ini cutting atau seangkatan nih? Malah sih ya boy. Kalau bucin sih siapa sih yang enggak kan? Ya kalau misalnya orang nggak bucin ya itu agak aneh ya. Berarti dia bukan orang pilihan untuk diberikan anugerah tentang cinta oleh Tuhan. Di Artside ya. Anggota ya berarti kan? Anggota ya? Yang pengurus juga termasuk. Anggota atau pengurus nggak pernah. Anggota dan pengurus ketua itu kan termasuk anggota. Iya nggak pernah. Nggak pernah saya ngebucin sama sesama organisasi mah. Nggak ada, cuman kalau ngehalu sih banyak lah. Aduh. Gue dong malu. Ya maksudnya pria mana sih kalau
lihat cewek yang agak sedikit nyentrik gak suka gitu. Ya takut gak bisa profesional, satu. Kedua takutnya nanti ada perhatian khusus, kalau enggak nanti ada perlakuan khusus, karena dulu kan saya ketua gitu ya. Saya berusaha ngejaga beberapa hal gitu. Berusaha untuk tidak menduakan anak-anak yang lain gitu. Gitu. Ya Anda tepuk tangan, saya overthinking. Apa yang saya menjadi? Kenapa Anda yang jadi overthinking ya? Padahal saya yang nggak ngebucin gitu. Pacar atau organisasi? Organisasi. Nanti aku bilangin pacarnya ya. Gak apa-apa ya kamu kalau putus sama pacar kan di organisasi masih ada. Nggak, bercanda. Udah lanjut aja. Organisasi sih. Ya, saya mah menganut ini ya, seperti di Artside gitu kan, asas profesionalitas, pacaran-pacaran, organisasi-organisasi gitu. Ya, itu balik lagi gitu, mana yang dari skala prioritas, mana yang mungkin lebih kita prioritaskan pada waktu tertentu, tidak selalu ya, tapi pada waktu tertentu mana yang lebih kita prioritaskan gitu. Kita harus bijak juga gitu dalam menentukan keputusan. Sebenarnya lihat kondisi aja lah. Kayak misalkan ada waktunya organisasi. Kalau misalkan waktunya ngebucin. Sejauh ini aku tahu karena kenapa aku tidak pernah punya pasangan ya karena wajir, gak sih lebih apa ya, lebih humble sama organisasi. Kadang yang lebih memahami diri saya sendiri itu teman-teman organisasi dibanding pacar sendiri. Aduh, ini pertanyaan yang suka ditanya sama yang sebelumnya ya. Jawabannya selalu sama, organisasi. Tapi nanti ribut. Nah, gitu. Organisasi tapi nanti ribut. Gitu aja pokoknya mah. Kalau enggak jawabnya, oh iya, gak apa-apa. Nanti seminggu kemudian, pas lagi rapat, dianya didiamin, ribut. Nah, kayak gitu. Hal yang paling berkesan dalam hidup? Waktu gak jadi uji kom karena corona. Yang kemarin sih, yang kejadian itu nggak akan bisa dilupain. Yang mana? Kan waktu itu teh lagi pada Jumatan tuh. Terus aku sama Cinta tuh lagi istirahat. Cinta capung salmon. Adalah Cinta pokoknya gini banget sama aku. Terus aku kan bawa minyak kayu putih tuh. Di TikTok aku lihat loh kalau misalnya kayu putih bisa diminum. Terus dicobain lah, terus aku kira tuh ditetesinnya, tahu nggak sih kalau cewek yang netesin kan pasti kayak dikit gitu kan. Taunya nggak, dia kayak 5 kecerot gitu loh. 5 kecerot. Terus dicobain sama Cintanya sendiri. Terus aku nyobain 3 gelek gitu. 3 teguk. Terus udah sih dari situ mah enak, pas minum mah enak, kayak enak aja gitu, anget enak. Taunya enggak, belum nge-apply. Kita udah bilang aku nggak kuat, kenapa ya pusing asa aku teh sadar tapi nggak sadar. Terus kata Nada istirahat, terus ya udah aku teh diam dulu. Terus pas itu aku cerita ke Zahira, dia aku nggak kuat. Terus kata Zahira, ya udah minum lagi aja yang banyak gitu lah. Terus aku bilang ya udah hayu diantar. Terus akhirnya ngeminum tuh 1 botol yang sisanya. Terus habis gitu kata Zahira sambil colok-colok coba biar muntah. Terus ya udah deh dari situ. Pingsan. Enggak pingsan nih. Pingsan kan digotong. Iya. Ya makasih ya yang udah ngegotong. Hal yang berkesan dalam hidup itu kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, ketika kita patah hati dan ternyata kehancuran yang terjadi itu karena kesalahan kita gitu. Dan kita itu mencintai dengan cara yang salah, kita itu menyakiti orang yang kita cintai, dan juga Toksik lah. ya ternyata yang toksik itu kita gitu. Dan jujur pada saat itu kayak tidak bisa memaafkan diri sendiri. Tapi ketika beriringan dengan waktu, yang mana waktu itu dinamis sifatnya, saya bertemu orang-orang baru dan secara tidak langsung gitu, karena prinsip saya semua orang itu adalah guru ya, pengalaman adalah pelajaran, dan setiap tempat adalah kelas. Jadi saya bertemu orang-orang baru dan saya belajar dari mereka untuk mencintai diri saya sendiri gitu. Apa ya? Bisa
menemukan diri yang hilang waktu itu lah. Kan waktu itu ngebucinnya masih kayak bocah-bocah FF gitu kan. Jadi nah pas udah pegat tuh akhirnya mulailah menemukan jati diri kembali gitu. Apapun yang hilang waktu itu akhirnya ketemu lagi dan ketemu sama orang-orang yang berkualitas sampai sekarang. Tuh boy. Sejauh ini hal yang berkesan tuh bisa melalui hal-hal yang secara terfikirkan tidak bisa dilalui gitu. Tapi bisa gitu. Masuk UMB. Apalagi ya? Tadi mah cuman beneran. Pokoknya Pak, saya ngomong kayak gitu, tolong dananya diturunin. Cair lah ya. Cair lah. Promosi kan ini buat UMB. Yang berkesan kedua, bikin artside. Ketiga, pacaran. Karena saya jadi nyesel gitu di umur segini. Pengennya kayak Rausan gitu. Enggak, ini serius. Ini mah beneran serius. Saya ngerasa insecure kalau deket Rausan gitu. Soalnya Rausan masih darah suci gitu. Kalau saya udah terlalu kotor gitu. Udah kotor banget kayaknya gitu. Tunggu. Pertama pacaran aja SD gitu kan. Malah TK udah suka-sukaan kan. Kayaknya saya mending jadi Rausan gitu. Seberapa agamisnya lu? 0,5. Soalnya dia 1. Jadi aku 0,5. 1/10? Serius nggak ada 100? Kalau ada 100 ya 100 aja sih. Paling di 3 OTW 2. Di OTW 2 Iya. gimana? Ya jujur aja gitu, maksudnya beragama tapi gak terlalu agamis gitu. Kayak orang-orang aja gimana? Untuk persentase agamis atau tidak, diri sendiri mungkin tidak bisa menentukan ya. Karena biasanya yang menilai itu orang lain gitu. Tapi kalau dipaksa untuk menilai diri, lebih merasa kurang. Karena tentang agama kita harus terus merasa kurang. Kalau dulu ya, kalau dulu dibanding sekarang, dulu lebih iblis dari sekarang, gitu aja. Dulu tuh terlalu iblis lah dari berbagai hal, tapi nggak banyak orang tahu gitu. Yang orang lihat kan saya mah SMA aja saya, enggak sih, SMA malah saya pernah disangka udah ngerokok, padahal saya belum pernah ngerokok. Sedih nggak sih? Padahal saya belum pernah ngerokok gitu, SMA. Baru setelah kelas berapa gitu, baru ngerokok gitu. Terus pernah disangka anak dugem, padahal saya shit. Minum root beer aja udah mabok gitu kan. Ya. Banyak lah hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau ditanya seberapa agamis, kayaknya kalau dibanding dulu sih, dulu lebih iblis gitu. Kalau sekarang kayaknya lebih baik. Tapi kalau ngomongin skala gitu ya, kayaknya ngerasa nanti takutnya ria gitu. Satu takutnya ria, nanti sama Allah malah diazab gitu kan. Ah, ini orang anjir, so tau nilai agama lu, sotoy ya ini. Makanya takutnya bisa diazab gitu. Bisa sekarang lagi taat-taat agama, taunya saya besok jadi kayak nggak usah sebut merek lah. Kayak yang lagi bikin raja terakhir gitu kan. Gitu. Kalau nggak taunya saya bertato kan atau gimana. Gitu. Seberapa kenal diri lo sendiri? 8. Karena orangnya sering me time. Jadi minta itu berusaha untuk sendiri. Setiap hari malah kayaknya. 5. Kayak masih belum bisa nerima diri sendiri gitu. Ngerti nggak sih? Kayak kalau misalnya masih nggak bisa damai sama diri sendiri gitu loh. Kalau seberapa kenal itu mungkin bisa dibilang sekarang 0 ya. Karena sebenarnya ini pertanyaan simpel tapi kayak ya aku sendiri nggak bisa ngejawab pertanyaan ini gitu kan. Dari situ kan bisa disimpulkan kalau sebenarnya aku ini belum terlalu kenal dengan diriku sendiri gitu. Paling di sekitaran 7,5. Karena ada beberapa sifat atau kepribadian
aku yang nggak orang tahu, dan ada beberapa yang orang tahu tapi aku nggak. Jadi maksudnya, oh sosial tuh gini anaknya, tapi aku nggak tahu gimana. Sedangkan aku orangnya begini nih, tapi orang nggak tahu. Jadi kan tidak bersinergi, nggak berkesinambungan. Jadi 7,5 lah kalau dihitung. Gitu. Saya kayaknya orang yang terlalu mencintai diri sendiri gitu ya. Sangat mencintai diri sendiri. Dulu sih, dulu ya. Dulu saya banyak. Sebenarnya saya dulu nggak pengen ganti-ganti pasangan gitu. Nggak pengen gitu. Sebenarnya emang nggak pengen, cuman karena saya terlalu cinta gitu dulu sama diri saya sendiri nih. Jadi saya ya udahlah gitu. Karena dia mah nggak ngertiin, tinggalin, ngertiin. Ya. Cuman kalau yang terakhir, saya baru lebih cinta orang lain dibanding diri saya sendiri gitu. Tapi ya ternyata salah, lebih baik kalian mencintai diri kalian sendiri. Soalnya nanti pasangannya bisa aja selingkuh, bisa aja nanti bohong, bisa aja nanti ngejawabnya lebih mentingin organisasi. Nah gitulah. Kadang saya lebih mudah untuk memahami orang lain, tapi tidak bisa mudah untuk memahami diri sendiri. Jadi bingung kalau untuk skala berapa, ya mungkin 1 sampai 2. Intinya saya lebih cinta diri saya sendiri. Saya ngerasa tahu diri saya sendiri. Saking taunya sampai nggak tahu sempet gitu. Ya gitulah. Kalau di skala 1 sampai 10 kayaknya di 8 sih, 8. Apa yang lu lihat 10 tahun ke depan dari diri lu? Udah nikah. Yeah. Kan sebelum nikah juga kerja dulu. Iya, makanya cari suaminya yang kaya jadi gak usah kerja. Yang pasti udah tiara yang beda, mungkin yang lebih baik. Mungkin apa ya? Kalau yang sekarang mungkin masih jadi tiara yang nakal. Kayak gitu. Mungkin 10 tahun ke depan udah punya pendirian sama diri sendiri, terus sudah damai, terus udah bahagia gitu. Sebenarnya sebuah harapan lah ya, 10 tahun ke depan tuh ya Fajar akan menjadi orang yang lebih bijak dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dalam bersikap, dalam berucap juga gitu. Dan Fajar akan menjadi orang yang bahagia pasti dengan jalan yang dia pilih, dengan setiap keputusan yang dia ambil. Ya mungkin itu. Ya, I love you Fajar. Paling udah bisa, ini adik kan kebanyakan ya, bukan banyak tapi kebanyakan, 3. Pengennya sih ngebiayain adik-adik kuliah, udah bisa. Terus kalau nikah ya, sebenarnya nikah tuh bukan suatu ajang lomba. Nikah tuh soal cinta ya kan, soal komitmen yang serius. Kesiapan juga dong pastinya tuh boy. Jadi intinya apapun yang diharapkan hari ini, 5 tahun 10 tahun ke depan sudah terwujud. Kalau saya sih punya cita-cita sebelum berkeluarga, pengennya udah ngeliling Indonesia, kalau enggak keliling ke tempat yang banyak gitu, mencari. Sebenarnya gini sih, yang saya cari gitu ya, bukan uang, yang saya cari bukan jabatan, yang saya cari cuma satu, tempat pulang gitu. Dan saya rasa saya belum nemu tempat pulang sampai sekarang, makanya saya pengen cari di pengalaman. Karena tempat pulang itu bukan tempat pulang itu bisa aja jadi siapa gitu. Dan mungkin di 10 tahun kemudian, mungkin saya pengennya gitu ya, cita-cita secara karir mah, saya pengen dikenal banyak orang gitu ya, supaya saya gampang bikin bisnis. Gampang dapat proyek. Dan di endorse ke luar negeri. Amin. Yang paling saya takut, saya jadi PNS, udah itu aja. Itu aja yang saya takut. Punya studio, yayasan udah gede, terus ya udah sih 2 aja itu. Karena belum tentu 2 juga kecapai. Karena saya nggak mau masuk politik, saya nggak mau jadi PNS, meskipun saya tahu saya bisa berkembang di situ. Kenapa saya nggak mau? Karena saya nggak bisa jadi diri saya sendiri. Kedua, yang saya takutkan karena ketika saya masuk ke situ sulit untuk menjadi batu, akan terseret oleh arus, entah itu arusnya uang
entah itu kekuasaan. Bisa aja kayak sekarang saya memiliki idealisme yang kuat, taunya saat saya masuk ke hal-hal seperti itu karena saya minoritas dan di bidang pekerjaan kalau melawan saya dipecat, mau nggak mau saya mengikuti. Makanya lebih baik saya jadi diri saya sendiri dengan cara saya sendiri. Begitu. Udah? Sudah. Alhamdulillah.